Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini berkenaan dengan perhitungan skor prestasi lomba atau penghargaan. Tentu informasi ini diharapkan agar kalian bisa menakar ya peluang untuk bisa memilih SMK, SMA atau SMK kalau kalian punya prestasi lomba atau penghargaan, sehingga bisa memilih SMA atau SMK yang tepat dari hasil perhitungan skor prestasi lomba atau penghargaan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Silahkan disimak, mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang cukup. Oke, sekarang bisa diperhatikan berkenaan dengan perhitungan skor untuk jalur prestasi hasil perlombaan ya. Jadi agar kalian bisa menakar ya, memperhitungkan seberapa nanti peluang untuk bisa diterima di jalur prestasi hasil perlombaan. Karena ini cukup penting, karena di kuota jalur prestasi atau hasil perlombaan itu kuotanya 5% terbagi dalam bidang akademik 2% dan non-akademik 3% ya. Tentu nanti yang digunakan sebagai acuan pemeringkatan di hasil perlombaan adalah bobot prestasi atau scoring. Kemudian kalau masih sama nanti rata nilai rapot, dan kalau masih sama juga berkenaan dengan usia calon peserta didik yang lebih tua yang diprioritaskan. Nah, sekarang kita fokus untuk bisa menghitung skor dari prestasi yang adik-adik raih ya, sehingga nanti bisa memperhitungkan memilih sekolah di mana agar peluangnya bisa tepat ya. Yang pertama, perhatikan untuk skor prestasi berjenjang individu. Prestasi berjenjang individu itu yaitu perlombaan yang dimulai bisa dari kabupaten kota, kemudian kalau lolos berikutnya lanjut ke provinsi, kemudian kalau lolos lagi lanjut ke tingkat nasional, dan kalau lolos lagi berikutnya ke internasional. Kalau prestasinya itu mengarah ke jenjang yang seperti itu, nanti perhitungan skornya, kalau juara 1 tingkat kabupaten kota skornya 16, juara 2 8, juara 3 4. Sementara nanti kalau tingkat provinsi juara 1 32, juara 2-nya 16 dan juara 3-nya 8. Di tingkat nasional juara 1 64, juara 2 32 dan juara 3 16. Sementara untuk internasional juara 1 128, juara 2 64, juara 3 32. Contoh untuk lomba yang sifatnya berjenjang misalkan Olimpiade Sains ya. Mulai dari OSK, Olimpiade Sains Kabupaten, OSP, Olimpiade Sains Provinsi, kemudian OSN, Olimpiade Sains Nasional. Nanti kalau misalkan bidangnya matematika itu bisa berlanjut ke jenjang internasional, yaitu International Mathematics Olympiad ya. Oke, selanjutnya untuk skor prestasi berjenjang beregu dan skor prestasi tidak berjenjang individu. Ini dianggap sama ya. Jadi untuk berjenjang beregu itu contohnya misalkan di bidang penelitian ya, beregu yang mungkin sifatnya mulai dari kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian ke nasional dan ke internasional. Atau yang sifatnya skor prestasi tidak berjenjang individu itu misalkan ketika mengikuti perlombaan langsung ikut di level nasional misalkan ya, tanpa ada seleksi kabupaten kota, provinsi dan seterusnya. Begitu juga mungkin di internasional atau provinsi. Jadi tidak ada tahapan mulai dari kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. Ini nanti scoringnya sama dengan kalau kalian mengikuti atau punya prestasi berjenjang yang beregu ya. Beregu berarti lebih dari satu orang, bisa 2, 3 dan seterusnya.
Untuk juara 1 di level kabupaten kota skornya 8, juara 2 4, juara 3 2. Di provinsi juara 1 16, juara 2 8, juara 3 4 ya. Di level nasional juara 1 skornya 32, juara 2 16, juara 3 8, dan di internasional untuk beregu yang berjenjang skornya 64, skor tidak berjenjang individu 64 ya, juara 1, juara 2 32, dan juara 3 16. Berikutnya, kalau prestasi kalian adalah skor prestasi tidak berjenjang tapi beregu. Nah, ini artinya lebih kecil lagi ya. Jadi untuk tidak berjenjang beregu itu level kabupaten kota juara 1 skornya 4, juara 2 2, juara 3 1. Begitu juga nanti provinsi juara 1 8, juara 2 4, juara 3-nya 2. Sementara untuk level nasional juara 1 16, juara 2 8, juara 3 4, dan internasional juara 1 32, juara 2 16, juara 3 8. Ini penting untuk kalian perhatikan sehingga nanti bisa menjadi referensi memilih SMA atau SMK yang tepat sesuai dengan prestasi yang telah kalian peroleh. Tentu kalau nanti jenis prestasinya lebih dari 1, kalian bisa hitung berapa skor yang dimiliki dan diperhatikan juga kuota di jalur prestasi perlombaan atau penghargaan ini. Jadi kuotanya 5% ya. Sementara untuk kalian yang punya keahlian khusus yaitu sebagai hafidz Quran ya, nanti ini akan diakui jika pengakuan terhadap kalian merupakan hafidz Quran itu berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga tahfidzul Quran. Jadi yang bisa mengeluarkan adalah pondok pesantren atau lembaga tahfidzul Quran dan dilegalisir oleh kantor Kemenak kabupaten kota. Jadi kalau kalian punya merupakan penghafal Al-Quran ya, nanti bisa ditunjukkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga tahfidzul Quran dan dilegalisir oleh kantor Kementerian Agama kabupaten kota. Dengan perhitungan scoring, kalau jumlah juz yang dihafal itu 5 sampai dengan 9 juz, maka skornya 16. Kalau 10 sampai dengan 19 juz, 32 skornya ya. Sementara kalau 20 sampai dengan 29 skornya 64, dan kalau hafal 30 juz skornya 128 ya. Jadi sekali lagi, ini juga menjadi peluang kalian bisa mendaftar di SMA SMK lewat jalur prestasi lomba atau penghargaan ya, sehingga nanti dokumennya bisa segera kalian persiapkan. Dan terakhir, untuk delegasi sekolah yang dikirim di tingkat provinsi, nasional, internasionalnya, skor dihitung dengan cara, jadi kalau kalian menjadi delegasi ya, mungkin delegasi yang berkenaan dengan perwakilan sekolah atau dan seterusnya, levelnya adalah untuk provinsi, nasional atau internasional, nanti perhitungan skornya, kalau delegasinya individu itu setara juara 3 prestasi tidak berjenjang individu. Ini tidak berjenjang individu, ini tidak berjenjang individu. Jadi nanti juara 3 ya, itu levelnya. Jadi kalau kalian misalkan contoh ya, menjadi delegasi individu untuk level internasional, berarti nanti skornya adalah tidak berjenjang individu, juara 3 internasional, skornya adalah 16. Kalau level nasional 8, level provinsi 4, kabupaten kota 2. Sementara kalau delegasi beregu setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang beregu sesuai dengan tingkatannya. Nah, prestasi tingkat beregu tidak berjenjang. Jadi kalau levelnya internasional, kalian menjadi delegasi beregu, ya poinnya 8. Kalau nasional 4, provinsi 2, kabupaten kota 1. Oke. Nah, sekarang silahkan kalau kalian punya prestasi-prestasi
di bidang perlombaan atau penghargaan, maka sertifikatnya bisa dikoleksi, kemudian bisa kalian prediksi, kalian hitung untuk bisa menakar peluang kalian bisa diterima ke SMA atau SMK pada jalur ini, di mana catatannya adalah kuotanya sebesar 5% yang terbagi dalam 2% bidang akademik dan 3% bidang non-akademik. Semoga informasi ini cukup membantu dan sukses untuk kalian bisa diterima di SMA SMK yang terbaik yang kalian harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.